Halo semua, apa kabarnya? Langsung saja kita singkat cerita bareng Mami Cia. Scene pertama diperlihatkan seorang kurir yang akan mengantar paket ke rumah Pak Hoir. Tibanya di sana tampak sepi dan rumah sangat gelap. Tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Ia pun langsung masuk dan memanggil Pak Hoir. Akan tetapi TV tiba-tiba menyala dan rumah sangat gelap. Sang kurir dikagetkan dengan Pak Hoir yang tiba-tiba memuntahkan tanah kuburan. Ia pun sangat kaget. Pintu kamar Pak Hoir terbuka dan terdengar suara nyanyian dari dalam kamar. Sederet kejadian aneh terjadi dan Pak Hoir ditemukan gantung diri. Dan inilah film Sorop. Scene berpindah ke kakak beradik yang tinggal di Surabaya. Hanif bekerja sebagai penjahit dan Isti adalah seorang mahasiswa. Isti mengabarkan kakaknya bahwa minggu depan ia akan dikirim ke Jakarta untuk mengikuti lomba prestasi mahasiswa. Di tengah kabar gembira, Bule Saidah menelpon Hanif dan mengabarkan bahwa Pak De Hoir sedang sekarat. Mereka diminta pulang ke Solo karena Pak De Hoir terus-terusan memanggil nama keponakannya. Di perjalanan, Hanif mengingat masa kecilnya. Ayo Mbak, cepetan. Sudah Ibu bilang berkali-kali, pulang sebelum maghrib. Kalian kan tahu, pergantian waktu dari terang menuju ke Saat sedang bermain, Hanif menakut-nakuti adiknya dengan boneka mainan. Di sisi lain, ibunya dikejutkan dengan lampu dan juga piring yang tiba-tiba bergerak sendiri sampai jatuh. Hanif dan Isti kebingungan melihat ibunya yang tiba-tiba berperilaku aneh. dari terang menuju gelap, waktunya makhluk-makhluk halus keluar. Ibunya tiba-tiba memuntahkan tanah kuburan disertai dengan belatung. Setibanya di Solo, mereka dijemput oleh Pak Le, suami dari Bule Saidah. Akhirnya mereka sampai dan langsung memeluk Bule Saidah. Bule Saidah pun mengajak mereka masuk ke kamar Pak De Hoir. Disangka Pak De Hoir tiba-tiba terbangun dan meminta pertolongan kepada dua ponakannya tersebut. Pak De Hoir pun akhirnya meninggal dunia. Bule Saidah menceritakan bahwa Pak De Hoir sering mencoba bunuh diri, akan tetapi hidup kembali. Saat di kamar, mereka melihat mainan masa kecilnya yang masih sama seperti dulu. Saat akan tidur, Isti berpikir bahwa bagaimana kalau nantinya Pak De Hoir tidak benar-benar meninggal dunia. Tapi Hanif tidak percaya dan langsung mengajak Isti tidur. Isti yang gelisah tiba-tiba melihat kamar Pak De yang terbuka. Ia pun memberitahu kakaknya, akan tetapi pintu tersebut masih tertutup. Dari sini Isti merasakan kejanggalan, akan tetapi Hanif masih tidak percaya. Saat Pak De Hoir akan dimakamkan, tiba-tiba Isti mengalami mimisan dan pusing yang sangat parah. Mereka pun tidak ikut ke pemakaman dan Isti mengatakan kepada kakaknya bahwa ia ingin segera pulang. Hanif pun menyetujui permintaan adiknya dan mereka akan segera pulang besok pagi. Saat keluar kamar, Hanif menemukan gantungan kunci milik ibunya. Dulunya ibu mereka adalah seorang penjahit. Ibunya ingin mengajarkan Hanif untuk belajar menjahit, akan tetapi Hanif tidak suka. Aku nggak suka jahit. Hidup itu bukan perkara suka atau tidak suka. Tidak ada salahnya belajar. Suatu saat pasti berguna. Saat Hanif membuka tirai jendela, ia melihat seorang nenek yang berjubah berada di luar gerbang. Hanif pun mengingat masa lalu ketika ibunya sedang sekarat. Ia menunjuk ke atas, mengisyaratkan bahwa ada yang sedang mengawasinya. Tiba-tiba lagu di radio berputar, ibunya pun merasa kesakitan. Ia membenturkan kepalanya hingga meninggal. Hanif tersadar dari lamunannya. Ia bertanya ke Bule Saidah kemana perginya Bude Sabah, istri dari Pak De Hoir. Bule Saidah pun menceritakan bahwa sejak kepergian mereka, Bude Sabah pun jatuh sakit. Jangan takut. Apa sih ngomong? Penyakit Bude Sabah persis seperti sakit yang pernah dialami oleh ibu mereka. Sejak saat itu, Bude Sabah meninggalkan Pak De Hoir dan sampai saat ini tidak ada yang tahu keberadaannya. Hanif mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarganya. Pas sholat, tiba-tiba jendela kamar Isti terbuka dan ternyata di luar ada Pak De Hoir yang sedang memaki namanya. Isti yang ketakutan pun ingin segera pulang, akan tetapi kakaknya mengatakan bahwa mereka akan pulang setelah 7 harian Pak De Hoir. Hal aneh pun kembali terjadi kepada Isti. Ia kembali didatangi oleh Pak De Hoir sambil memanggil namanya. Ia menceritakan semua yang terjadi kepada kakaknya, akan tetapi kakaknya masih tidak percaya. Hanif menemukan benda terakhir yang ditemukan ayahnya saat kecelakaan. Benda tersebut dibawa oleh polisi dan diserahkan ke Bule Saidah. Saat Hanif membuka kain bungkusan tersebut, Isti pun mengalami mimisan. Ternyata dia juga mengalami hal serupa yang dialami oleh ibunya. Scene berpindah ke dapur. Ketika itu Hanif sedang memasak dan Isti menawarkan bantuan. Akan tetapi ketika Hanif keluar, ia menemukan Isti sedang duduk di meja makan. Lalu siapa yang sedang membantunya di dapur? Hanif pun kembali ke dapur dan memastikan mana Isti yang asli. Dari sinilah Hanif merasakan hal yang aneh. Ia pun mencuci mukanya dan tiba-tiba Pak D-nya muncul dari kamar mandi. Pintu
Pintu kamar Pak Dekhoir pun tiba-tiba terbuka. Isti yang masih tidak sadar merasa terpanggil dan langsung masuk. Hanif yang berlari mencari Isti kemudian menemukan bahwa Isti berada di dalam kamar Pak Dekhoir. Hanif berteriak dari luar dan meminta agar Pak Dekhoir melepaskan Isti. Pintu kamar tiba-tiba terbuka dan Hanif langsung membawa Isti keluar dari rumah. Namun hal aneh terjadi ketika mereka hendak meninggalkan rumah. Ketika kepalanya pusing dan mimisan. Isti yang masih kerasukan mengatakan bahwa mereka tidak bisa meninggalkan rumah selama 40 hari. Isti yang sudah sadar langsung membangunkan Hanif dan mereka bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga mereka. Mereka menggeledah barang-barang Pak D-nya dan menemukan buku yang bersampul warna merah. Mereka menemukan foto keluarganya di dalam buku tersebut. Di balik foto itu ternyata terdapat tulisan, Aku putuskan untuk menjalankan puasa surup, di mana orang-orang yang ada di foto ini merasakan sakit sampai mati. puasa sorop adalah ritual yang dilakukan oleh seseorang untuk membunuh targetnya dengan cara tidak makan dan tidak minum kecuali memakan tanah kuburan. Maka dengan itu roh orang-orang yang tanahnya kamu makan akan membantumu. Selama 40 hari, orang yang kamu benci akan disiksa dan kemudian dibinasakan. Tapi jika kamu tidak menuntaskan puasa sorupmu, maka roh orang-orang yang tanah kuburannya kamu makan akan berbalik menyiksamu sampai kamu kembali ke tanah yang kamu makan. Mereka langsung menghubungi Bule Saidah, akan tetapi teleponnya terputus. Tiba-tiba terdengar suara Pak D-nya yang mengatakan ia akan datang. Mereka yang ketakutan langsung berlari keluar rumah, akan tetapi mereka pun langsung pingsan. Tiba-tiba mereka dibangunkan oleh Bude Sabah. Jangan takut, Dino. Bude datang untuk menolong kalian. Singkat cerita, mereka sudah berada di tempat tidur dan Isti yang baru terbangun langsung memuntahkan tanah kuburan. Pak Dekhoir pun kembali datang dan memanggil dari luar. Adek mulai sinom. Bule Saidah yang khawatir langsung mencari Isti dan juga Hanif ke rumahnya. Isti dan Hanif bertanya-tanya kenapa Pak Dekhoir sampai tega melakukan hal tersebut. Apa salah keluarga mereka sebenarnya? Mereka pun mengira bahwa Pak D-nya iri karena tidak memiliki anak, usahanya bangkrut dan juga tersinggung dengan perkataan ibunya. Ayo sini mbak, kita makan malam sama-sama. Saya sudah beli makanan, Dek. Katanya usaha Masku tuh bangkrut. Bukannya pada makan di rumah, ini malah jajan terus di luar. Oh iya Pak, emangnya kata ibu benar kalau kita bakal pindah ke Jakarta? Ya bener lah, Mbak. Emang pernah ibu bohong? Tak bilangin ya, di Jakarta tuh banyak sekolah bagus. Nah terus buat bapak yang paling ganteng ini, pasti banyak kerjaan di sana yang jauh lebih bagus daripada di sini. Gitu, Pak. Hanif dan Isti berpikir bahwa Pak D-nya berpuasa sorop untuk mengambil alih harta mereka. Tak disengaja, mereka menemukan sesuatu yang terkubur di bawah tempat tidur Pak Dekhoir dan ternyata itu adalah tengkorak Bude Sabah. Ini kalung Bude. Mereka mendengar suara dari dapur dan ternyata itu adalah Bule Saidah. Hanif dan Isti merasa lega atas kedatangan Bule Saidah. Bule tadi lewat pintu belakang. Bule tidak mau ganggu. Hanif pun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya. Bule Saidah hanya terdiam mendengar cerita Hanif dan ia mengatakan benda runcing peninggalan ayahnya harus segera dibakar. Bule Saidah terlihat aneh dan Hanif pun memuntahkan tanah kuburan. Isti pun kaget dan langsung berteriak. Bule Saidah membaca sebuah mantra dan Isti langsung membawa kakaknya keluar. Saat keluar dapur, mereka bertemu dengan Bule Saidah yang baru saja datang. Bule Saidah meyakinkan mereka bahwa ia adalah bulenya yang asli. Mereka pun akhirnya menceritakan semua yang terjadi kepada Bule Saidah. Setelah Bule Saidah mengecek benda runcing tersebut, ternyata di dalamnya terdapat mantra. Pateni karo sing luwih peteng. Mereka pun mengingat masa lalu ketika Bude Sabah bertingkah aneh. Pada saat itu, Pak Dekhoir menyuruh Bule Saidah untuk membawa mereka pergi jauh dari rumah itu. Kalau memang Pak D melakukan puasa sorop, kenapa justru Pak D meminta Bule untuk membawa kalian pergi jauh dari rumah ini? Mereka masih bingung dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang Pak Dekhoir inginkan. Bule Saidah yang sedang mengecek benda runcing tersebut seketika dicekik oleh Isti yang sedang kesurupan. Bule Saidah pun pingsan dan scene berpindah ke Hanif yang bertemu dengan Bude Sabah. Ternyata Bude Sabah lah dalang dari semua kejadian tersebut dan ia yang melakukan puasa sorop. Hanif terus-terusan dihantui oleh Bude Sabah. Kemudian Isti datang bersama para roh yang ada di kuburan. Perasaan Hanif campur aduk melihat adiknya yang bergelantungan tak sadarkan diri. Bude Sabah berteriak dan ia pun terbentur hingga pingsan. Pada saat pingsan, Hanif mendapat penglihatan bahwa ayahnya sedang melihat Bude Sabah memakan tanah kuburan. Ayahnya pun langsung mencari orang pintar untuk memutuskan kutukan dari puasa sorop tersebut. Ternyata benda runcing tersebut sudah dimantrai untuk melawan Bude Sabah. Perjalanan pulang, ayahnya melihat Bude Sabah berdiri
berdiri di pinggir jalan dan ketika badannya bergerak sendiri dan membenturkan kepala ke kaca mobil hingga meninggal. Bule Saidah membangunkan Hanif dan memberikan benda runcing tersebut. Ia pun menyuruh Hanif untuk menusuk Bude Sabah sambil membaca mantra. Bude Sabah datang hingga membuat Bule Saidah terseret hingga terbentur ke kursi. Hanif pun berlari menyelamatkan diri dan menemukan Isti yang masih tidak sadar. Bude Sabah pun masih mengejar Hanif dan Isti dan tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Hanif yang sedang menenangkan adiknya tercekik oleh Bude Sabah dan langsung menusukkan benda runcing tersebut. Bude Sabah pun terbakar dan Hanif langsung membacakan mantra. Bude Sabah pun terpental ke bawah tempat tidur tempatnya dikuburkan. Ternyata selama ini Pak Dekhoir lah yang membantu mereka hingga mereka bisa selamatnya. Bule Saidah tersadar dan mereka pun berpelukan. Di akhir cerita mereka pun bersiap untuk kembali ke Surabaya. Tetapi ketika mereka hendak pergi, nenek yang berjubah tersebut datang menemuinya. Ia datang untuk mengambil barang miliknya, yaitu buku yang bersampul warna merah. Ia pun mengatakan Hanif dan Isti tidak akan bisa pergi dari rumah ini selama 40 hari. Itu pun menghilang seketika gorden tertutup dan pintu pun terkunci. Ale dan Bule Saidah yang datang menjemput pun ditemukan tewas di depan rumah mereka. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah jangan sesekali menyinggung atau menyakiti perasaan seseorang. Nah, kita tidak tahu apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Sekian singkat cerita bareng Mami Cia. Sampai ketemu di kisah horor berikutnya.